السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح سيدنا الحامي أحمد بن عيسى بن بدر محمد بن علي وعلي بن شيخ بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم بن الأخضر. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم يولى درجاتهم الجنة عند علينا بركاته وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Kajian kita yang terakhir yang mana kita sampai kepada arkan Islam, rukun-rukun daripada Islam. Khamsatun, ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Di sini orang yang mana syahadat cuma satu saja di awal, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka belum dikatakan muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, orang yang mana hanya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia belum muslim. Jadi harus kedua-duanya. Yang mana yakin bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah dan juga percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah sebagai utusan Allah. Apa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi itu mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi begitu sama Nabi, kenapa? Hasad kepada Rasulullah. Kalau tidak hasad, tidak seperti itu. Karena apa? Mayoritas daripada para nabi dan rasul
itu daripada kalangan Bani Israel. Tetapi sekali penutup para nabi, bahkan sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik nabi. Kita bisa bayangkan kan, seperti yang Anda jelaskan untuk Isra dan Mi'raj, 124.000 para nabi. Lalu disortir lagi sama Allah menjadi 313 para rasul. Lalu disortir lagi sama Allah menjadi 25 para nabi dan rasul. Lalu disortir lagi sama Allah menjadi 5 yang dikatakan Nabi Ulul Azmi. Lalu disortir lagi oleh Allah dan 5 yaitu 1, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahudi tidak terima. Padahal para nabi dan rasul banyak kalangan daripada Bani Israel, dari kelompok mereka. Maka bahaya hasad gati. Orang kalau udah hasad itu, orang yang benar sekalipun dianggap salah, apalagi salah. Kalau orang hasad itu tidak mungkin, yang mana dia akan cinta karena Allah dan benci karena Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin dia menerapkan itu. Dia akan cinta kepada orang yang tidak dihasati, tapi kepada orang yang dihasati tidak akan cinta, sekalipun yang mana orang itu tidak salah. Dia akan benci kepada orang tersebut. Ini benci bukan karena Allah. Yang macam yang pernah saya jelaskan, Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini, Abu Jahal ini, sebab dia tidak mau masuk kepada Islam gara-gara apa? Hasad kepada Rasulullah. Kalau dia tidak hasad kepada Rasulullah, sudah lama dia masuk Islam. Sebelum daripada Sayyidina Umar, dia akan memeluk kepada Islam. Hasadnya gara-gara apa? Pertama, beberapa kali dikatakan bulat sama Nabi. Ini jangan dipikir Rasulullah itu lemah. Para nabi dan rasul itu diberikan kekuatan sama Allah seperti 10 orang. Jadi kuat. Kalau masalah bulat, orang yang mana jago dalam bulat tidak dikalahkan oleh Nabi. Ini Abu Jahal beberapa kali kalah sama Nabi, bahkan pernah cedera. Abu Jahal. Yang kedua, dia melamar daripada Sayyidatul Khadijah, tapi ditolak. Melamar Sayyidatul Khadijah, siapa yang tak mau dengan Sayyidatul Khadijah ketika itu? Wanita yang mana terhormat, yang mana cantik secara fisik dan hati, baik semuanya, sempurna udah untuk seorang wanita. Maka termasuk daripada Abu Jahal ingin melamar daripada Sayyidatul Khadijah, pergi dilamar. Begitu sampai ternyata ditolak. Rasulullah, bukan Rasulullah yang melamar, tetapi Rasulullah yang dilamar. Itu buat dongkol daripada Abu Jahal. Maka dia sangat benci kepada Nabi. Maka di akhir hayatnya itu kan dia tumbang itu gara-gara 2 orang anak kecil. Berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, yang mana sih yang namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham?" Kalian mau tahu aku? Itu Abu Jahal itu. Baru dikata gitu, udah berdasuk dari begini. Buat Nabi, sehingga dapat menjatuhkan daripada Abu Jahal. Ternyata belum meninggal. Abdullah bin Mas'ud datang. Itu kakinya Abdullah bin Mas'ud taruh di dadanya Abu Jahal. Masih ada sifat sombong, menghina daripada Abu Jahal, menghina daripada Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud ini pernah diiris daripada telinganya sama Abu Jahal. Kejamnya Abu Jahal pernah diiris. Maka sama Abdullah bin Mas'ud itu ketika dia berkata, "Tidak pantas kakimu wahai Ummu Abd ibn Ummu Abd, kau meletakkan kaki kau ni di dadaku. Aku ni orang terhormat. Kau ni siapa?" Memang secara nasab tidak terhormat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud.
Dari segi dunia juga tidak terhormat, harta kerjaan Abdullah bin Mas'ud cuma membalakan kambing, itu pun kambing orang. Beliau dapat upah sama Abdullah bin Mas'ud, langsung dipenggal. Itu sampai dikatakan apa sama Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sampai kapanpun aku tidak akan mengikuti agama Muhammad. Sampai kapanpun. Itu disembelih Islam, dipenggal kepala daripada Abu Jahal sama Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah melihat tidak setuju. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, uzun bin uzun, sedangkan kepala itu ziyadah tambahan ya Rasulullah, karena dia pernah yang mana mengiris daripada telingaku dalam peperangan itu. Maka Rasulullah mengatakan apa? Fir'aunku lebih asyad dibandingkan Fir'aun Musa. Kenapa? Sampai ajal menjemput pun dia tidak meyakini dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi Fir'aun Musa masih mengatakan amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa. Tetapi dia bukan umatnya Rasulullah, sehingga taubatnya tidak diterima oleh Allah. Umatnya Rasulullah, sampai dalam sebuah hadis dikatakan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat daripada hambanya asalkan rohnya belum sampai ke kerongkongan. Umat-umat terdahulu ada yang mana 1 tahun sebelum dia meninggal sudah harus bertobat. Ada yang mana 1 bulan sebelum meninggal sudah harus bertobat. Ada yang 1 hari sebelum meninggal sudah harus bertobat. Kalau tidak bertobat, lalu selepas itu dia baru mau tobat, tidak akan diterima oleh Allah. Tetapi khusus umatnya Rasulullah, asalkan roh belum sampai ke kerongkongan ini, udah nazak tapi roh belum sampai ke kerongkongan, dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Jadi maka lebih taruh Fir'aunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Fir'aunnya di zaman Rasulullah siapa? Abu Jahal. Nah, makanya hasadnya hati-hati, jangan sampai kita memiliki daripada sifat hasad. Yang kedua, daripada rukun Islam wa iqamus salat, mendirikan daripada salat. Ini mendirikan salat ini termasuk daripada sampai dikatakan oleh Nabi fondasi daripada agama kita. As-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkannya maka dia menghancurkan daripada agamanya. Maksudnya meninggalkan tanpa udzur. Kalau ada udzur tidak ada masalah. Macam dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan udzur ada 2. Ada yang mengatakan 4. A'dzarus shalah isnan. Udzurnya salat itu ada 2. Naum wa nisyan. Naum tidur, wa nisyan lupa. Nah, ini 2 hal termasuk kategori udzur daripada salat. Jadi kalau kita ketiduran sampai tidak mengerjakan daripada salat, maka dimaafkan. Tidak berdosa kita, tapi tetap wajib qada. Begitu juga lupa. Kalau kita lupa mengerjakan daripada salat, teringat waktu salat sudah habis, maka kita tidak berdosa, tapi tetap wajib qada. Tapi ingat, lupa yang bagaimana yang dimaafkan. Yang dimaafkan, jangan pula misalkan zuhur jam 12 kan sekarang kurang lebih. Dia tidur jam 1, belum kerjakan zuhur. Tidur dia, bangun tak bangun setengah 4. Tidur yang seperti ini apakah udzur? Tidak. Karena setelah masuknya waktu sholat dia tidur, lalu sampai ketika dia bangun habis daripada waktu sholat. Seharusnya dia sholat dulu, silakan tidur. Berbeda kalau orang yang mana tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalkan dia tidur sebelum jam 12, misalnya jam 11. Dia niatin yang mana jam 12 bangun, atau paling telat-telat jam 1 gitu dia. Masih waktu, tahu-tahu 14. Setengah 4 dia baru bangun. Ternyata malam tidur cuma 2-3 jam. Balas dendam di siang hari. Nah, kita kan kalau orang kan macam itu. Jadi
dijadikan dasar untuk hadis Nabi, naumus shaim ibadah. Hidupnya orang puasa ibadah. Ini salah diartikan. Jadi aku nak ibadah lo katanya. Bayangkan ya, habis subuh tidur, bangun tak bangun tidur, habis tidur tidur lagi, bangun tak bangun asar baru dia nak cari takjil. Ini bukan puasa, ini orang lagi belajar mati. Ya apa enggak ni nanti dasar apa? Orang ibadah puasa itu ibadah. Maksudnya itu kedudukan daripada orang yang berpuasa saking mulianya, tidur hanya dihitung oleh Allah. Bukan kita disuruh tidur, banyak tidur, enggak. Itu maksudnya. Jadi hati-hati dalam memahami daripada hadis. Ini banyak orang memahami hadis secara tekstual. Akhirat apa? Salah. Contoh aja, Nabi makan dengan 3 jari. Oh, dia pun menerapkan makan apapun dengan 3 jari. Maka saya bilang melihat orang macam itu, bilang, orang bodoh Ahmadin cemilih tak? Nyusahkan dia. Pak, bapak cubalah makan 3 jari. Bagaimana rasa makan nasi 3 jari? Ya Allah, lauk nyaman pula ni. Makan 3 jari ni. Bagaimana? Itu makan lihat asbabul wurud. Sebab hadis itu. Ternyata Rasulullah makan 3 jari itu makan kurma, bukan makan nasi, bukan makan yang lain-lainnya. Dengan 3, bukan semua lalu di makan kok sunnah 3 jari. Ini kasihan orang memahami hadis secara tekstual yang begini jadinya. Lalu hadis Nabi lagi yang mengatakan Nabi, nikmatul idam, senikmat-nikmat daripada lauk al-khal, cuka. Nabi mengatakan hadis saya itu Pak. Wow, dia pun menikmati cuka ni, nasi sama cuka. Ini kata Nabi senikmat-nikmat lauk. Padahal dia tak tahu sebab buruknya itu, sebab kenapa? Karena tidak ada lauk lagi, cuma itu untuk menyenangkan hati istrinya. Rasulullah berkata seperti itu. Macam kita kalau bini masak ni, dia kurang agak asin sikit lah. Macam mana tak Pak? Allah, mak enak masakan pun ni dek. Padahal mati ya Allah, asin. Asin gila. Untuk menyenangkan bini apa? Untuk menyenangkan bini. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi SAW. Maka hati-hati dalam memahami hadis secara tekstual. Hadis itu ada sebab dulu. Sebab hadis itu diucapkan oleh Nabi. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab diturunkan daripada Al-Quran. Kalau hadis asbabun wurud. Ini hati-hati dalam memahami hadis. Jadi apa yang saya bahas tu? Lupa lari ke sini pula. Sampai mana tadi tu? Nak sebelum membahas. Dia solat-solat apa tu? Tidur. Nah, maka hati-hati ya. Kalau kita tidur, kalau udah waktu masuk waktu solat, jangan nak tidur solat tu. Kalau setelah waktu masuknya waktu solat kita tidur kita ni tidak dimakruh, tidak termasuk daripada uzur solat. Begitu juga lupa. Kalau lupa melakukan hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan, maka ini juga bukan termasuk uzur. Contoh, main bola atau main gaplek. Tahu gaplek Pak? Belum isya hari ni. Biasa kan orang kemanten kan gitu loh. Kumpul main gaplek. Main bola kan biasa tu. Asik sampai subuh. Allah, aku belum sholat isya. Dosa nak orang? Dosa. Makanya ini makruh. Main catur. Ini kalau orang tak pandai main catur cepat selesai ya. 1 jam bisa 5-6 kali dia main. Tapi itu berahli sama ahli. Sejam belum tentu kelar. Ini betul Pak, betul apa enggak? Coba orang ahli catur sama pandai-pandai main catur ni. Tak mungkin sebentar mainnya Pak. Lama.
makanya catur ini dihukumi makruh. Bahkan ada sebagian ulama mengharamkan daripada catur. Dasarnya apa? Yang mana menghabiskan daripada waktu. Sekali main game paling bodoh-bodoh tidak kalau pandai catur setengah jam. Main berapa jam? Main berapa game? 6 game, 3 jam habis sia-sia. Nah, ini maka para ulama dihukumi makruh. Kita asik main catur nih, lupa waktu sholat. Misalkan lagi main catur, dia belum sholat zuhur nih, azan kalau satu babak lagi lah. Selesai satu babak, penasaran masih dia. Main-main, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Lupa yang begini macam mana? Ini tidak dimaafkan. Tetapi kalau lupa karena sebab melakukan sesuatu yang mubah, apalagi yang baik, maka ini dimaafkan. Ini termasuk daripada udzur sholat. Nah, Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia menghancurkan daripada agamanya. Maka yang berapa banyak di antara kita yang mana sholat kategori ini kita kerjakan macam fondasi daripada bangunan, kan ada kualitasnya masing-masing. Tergantung yang bangun, pasti beda Pak. Bangunan ini yang bangun ini yang bangun ini, beda kualitasnya. Ada yang kokoh sekali, kenapa? Dia orang yang pintar, yang jujur. Udah cerdas, jujur lagi. Ada kepintaran luar biasa sampai kita katakan kepintaran sehingga pintar nipu juga. Nah iya Pak, saya ada rumah satu jemaah majelis kita orang itu sama pemborongnya itu menjadikan rumahnya 2 rumah. Ya Allah, syukur ada jemaah majelis yang lain yang arsitek. Pas melihat struktur rumah itu, Bang, boleh tak saya tes Bang? Rupa dia itu ada ukuran Pak. Ada alat bisa mengukur ketebalan daripada semen itu. Untuk bangunan yang model begini ada rupa. Saya pun baru tahu. Dia tahan satu orang ini balik ke rumah yang ambil itu. Akhirat itu dicontohkan di dulu. Tak bisa ditinggal ni Bang. Apalagi nak tingkat hancur rumah. Lihat. Yang bangunnya sebenarnya dia tahu tapi tidak jujur. Akhirnya itu fondasi rumahnya lah rapuh. Kita sholat tapi banyak kita memiliki fondasi tapi kualitasnya berbeda-beda. Tergantung bagaimana dia sholat. Itu banyak kan kita di zaman sekarang sholat itu tidak benar. Maka fondasi agamanya tidak kuat, gampang untuk diadu domba. Gampang untuk dipecah belah. Maka zaman dulu tu Islam tu tak gampang dipecah belah. Zaman dulu tahu Andalus, Spanyol itu Andalus dahulu itu dikuasai kaum muslimin. Terutama daerah kota Cordoba itu pusat daripada Islam di zaman itu. Ini orang-orang yang mana pada kerajaan-kerajaan kafir ini, yang bukan Islam ini, ingin menyerang balik, ingin merebut kembali daripada Andalus itu. Dia utus satu utusan. Ini yang utus bilang apa? Kau jangan pergi ke tempat lain, kau pergi ke pasar ya. Kau lakukan ini. Oke. Utusannya pun pergi. Begitu sampai di Andalus, dia pergi ke pasar. Pura-pura orang beli pakaian, bahan, kain. Pak, ada tak barang ini? Oh ada. Tunjukkan ini harga sekian, ini harga sekian, ini harga sekian. Tapi kalau bapak mau cari yang lebih bagus lagi, silakan ke toko sebelah. Pergi ke toko sebelah. Ditanyakan lagi, ada nak barang ini. Oh ada, tunjukkan yang harga sekian. Kalau bapak mau cari yang lebih bagus lagi, silakan ke toko sebelah. Begitu seterusnya sampai kembali ke toko pertama. Utusan ini
Karena cuma disuruh begitu, selesai dia melakukan apa yang diperintahkan, dia balik lagi ke negerinya. Dia beritahu kepada yang mengutusnya, raja, begini kejadian. Sekarang belum saatnya kita untuk menyerang daripada kaum muslimin, orang-orang Islam, karena ukhuwah yang begitu sangat kuat. Pak, zaman sekarang cobalah deret nih, sama-sama jualan ini, jualan sarung misalnya sama. Pak, ada sarung merek ini enggak, Pak? Bahannya model begini, Pak. Oh, ada. Tapi kalau Bapak mau bagus sebelah, mau lain ya, mau gitu. Kalau bisa ditahan tuh, biar tak ada corak yang diinginkan pembeli itu. Oh, dengan berbagai macam cara agar membeli itu beli ke toko gitu. Tak akan kita menawarkan kepada saudara muslim kita yang buka toko di sebelah kita juga. Karena itu zaman sekarang ukhuwah udah gak ada. Lisan aja mengatakan ukhuwah, tapi daripada segi kehidupan kita, muamalah kita, ukhuwah kita ini tak ada, hancur lebur. Ini ada orang buka jualan sama dengan dia, tak terima dia. Kau untuk rezeki aku ya, benci dia langsung sama orang. Bayangkan, ada ukhuwah macam ini. Setelah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, raja ini utus lagi. Utusannya pergi ke pasar. Pergi dia tanya, ada tak barang ini. Waduh, ini. Ini paling murah, Pak. Cantik punya saya ini, tak ada tempat lain. Toko sebelah pun tak ada. Jangan Bapak beli sebelah, mahal. Pergi toko sebelah pun begitu. Sampai kembali kepada toko pertama, semuanya begitu. Dilaporkan kepada raja. Raja bilang, inilah saatnya kita menyerang daripada kaum muslimin. Betul, selesai. Tinggal kenangan sejarah aja yang ada daripada Islam di Spanyol. Kenapa? Itu ukhuwah udah tak ada. Fondasi daripada Islam udah tak ada. Apa? Solatnya tidak benar. Sehingga gampang untuk dipecah belah. Coba kalau solat kita benar, kita kokohkan fondasi kita. Siapa pun nak pecah belah kita, nak menghancurkan kita, tak bakal bisa. Tapi zaman dulu Islam itu ditakuti luar biasa. Di zaman Sayyidina Umar, bayangkan di Jazirah Arab bersih diratakan oleh Sayyidina Umar. Maknanya apa? Dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke Mesir, masuk Afrika, sampai ke Rusia. Seperti sekarang kita katakan Rusia Soviet. Sampai di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang mana luas, menyebar luar biasa daripada kaum muslimin. Kenapa? Ukhuwah daripada kaum muslimin itu luar biasa. Nah, zaman sekarang tidak ada. Kalau mau perbaiki, pertama yang diperbaiki sholat. Kalau sholat kita tidak kita perbaiki, mimpi. Hanya lisan saja, hanya teori saja kita akan memperkuat ukhuwah. Benar, Pak. Kalau orang udah benar sholatnya, akan tumbuh ukhuwah dengan sendiri. Kenapa? Fondasi agama kita ini udah kuat. Nah, makanya ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, ada 4 resep agar sholat kita ini benar. Ada 4 resep. Kalau mau sholat kita benar dan khusyuk. Pertama, dengan ilmu. Mustahil seorang hamba akan khusyuk sholatnya kalau tanpa ilmu. Apalagi kita di zaman sekarang ini, sholat dah jelas-jelas. Sholatnya karena kebiasaan, bukan karena ilmu. Akhirat apa? Semua dihukumi wajib. Karena kebiasaan dikerjakan macam itu. Angkat tangan mau sholat wajib, baca bacaan ketika rukuk wajib, bacaan sujud wajib, bacaan ketika duduk di antara 2 sujud wajib, bacaan di tasyahud awal wajib. Kenapa? Dia biasa melakukan itu. Tapi dia tidak tahu mana yang wajib di dalam salat, mana yang sunnah di dalam salat. Nah, maka kita harus mengetahui. Pertama yang harus kita ketahui rukun daripada salat. Rukun salat itu banyak, Pak, dibagi ini.
Rukun itu ada 4 macam. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi. Rukun qalbi itu adalah an-niyah, niat. Bagi kita mazhab Syafi'i, yang mana niat itu termasuk rukun di dalam salat. Jadi kalau orang salah niat, itu tidak sah salatnya. Makanya kalau niat salat fardu itu, kalau melafazkan niat sebelum salat itu sunnah. Yang wajib itu kapan? Inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu yang wajib. Maka dikatakan wa mahalluha fil qalbi, letak daripada niat itu di dalam hati. Maka ketika kita takbir Allah, lafazkan niat dalam hati itu. Sedangkan melafazkan, mengucapkan dengan lisan sebelum sholat itu sunnah, bukan wajib. Yang harus kita ketahui. Lalu niat sholat. Kalau kita sholat fardu, itu harus qasdul fi'il wa ta'yin wa fardiyah. Qasdul fi'il itu kesengajaan melakukan sesuatu. Apa ucapannya? Usalli. Fardiyah, fardu diucapkan. Wa ta'yin, menyebutkan secara spesifik nama daripada sholat yang akan dikerjakan. Nah, makanya kalau niat sholat fardu itu, kata-kata yang wajib cuma 3 ya. Usalli fardal maghrib, usalli fardal isya, usalli fardal subhi, usalli fardal dhuhri, usalli fardal asri. Niatnya macam itu dah sah. Kalau dia berjamaah, tambah makmumah. Dah. Sedangkan menyebut bilangan rakaat yang mana menghadap kiblat lillahi ta'ala itu tidak wajib. Ya, harus usalli fardhu maghrib. Ini ada qasdul fi'il wa ta'yin wa fardiyah. Ini dalam fikih seperti itu. Kalau mau sah daripada niatnya. Tapi niat ini tidak mesti pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Cina boleh. Tapi ini banyak salah orang niat menggunakan bahasa Indonesia. Dia niat macam mana? Saya niat sholat maghrib. Sekarang benar tak niatnya? Coba saya tadi menjelaskan kan, harus ada. Banyak. Saya niat sholat maghrib. Sholat maghrib banyak. Ada tabliyah, ada ta'liyah. Berarti dia tidak menyebutkan fardiyah. Salah satu wajib yang dilafazkan di dalam niat. Tapi ini banyak nih, saya niat sholat maghrib. Tak sah niatnya. Ya harus apa? Saya niat sholat fardu maghrib. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia jangan salah. Oh, ini susah kan pakai bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia ya, Allah niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Saya niat sholat maghrib. Tidak sah. Sholat maghrib ada sunnah, ada yang wajib, ada yang fardu. Nah, makanya perlu kita yang mana pahami daripada hal yang seperti ini. Dia masuk dulu. Hah? Masuk. Udah bunyi ke tadi? InsyaAllah ini mungkin penutupannya menyambut daripada bulan suci Ramadan. Jadi kita off dulu. Kenapa? Kalau udah maghrib ini, kalau dekat-dekat Ramadan, ini kata banyak tahlilan. Dua kan? Betul tak? Undangan waktu maghrib ini akhirat itu berwah kata orang Pontianak kan? Akhirat itu tidak ada, jadi serba salah. Pergi taklim ke bagian itu. Nah, maka rata-rata pengajian pertengahan daripada Sya'ban itu diliburkan karena menyambut juga bulan suci Allah. Jadi insyaallah ini penutupan pengajian kita, insyaallah penutupan sementara. Habis lebaran kita akan mulai lagi. Setelah udah puas jalan-jalan berlebaran, baru dijumpai lagi. Sekitar 2-3 minggu lah setelah lebaran baru kita insyaallah mulai lagi. Semoga apa yang terjadi di
Dalam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna di annana tarafna wa annana asrafna ala laba asrafna fa'zub alaina taubat tawsi'i kulli hawba wasur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal irwani wa sairil irdani wa kulli dhi mahabbah أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب الأسماء فضلا وجودا منا وباكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه مداد كسبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء والعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى أهل سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن والحسين، ثم إلى أرواح سيدنا الحامي أحمد بن عيسى بن بدر محمد بن علي وعلي بن شيخ بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم بن الأرحام.
والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلى درجاتهم الجنة عند علينا بركاته وأسرارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak yaumul qiyamah. Kajian kita yang terakhir yang mana kita sampai kepada arkan Islam, rukun-rukun daripada Islam. Khamsatun, ada 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Di sini orang yang mana syahadat cuma satu saja di awal, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi dia tidak meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka belum dikatakan muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, orang yang mana hanya meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia belum muslim. Jadi harus kedua-duanya. Yang mana yakin bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah dan juga percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah sebagai utusan Allah. Apa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi itu mereka percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahudi begitu sama Nabi, kenapa? Hasad kepada Rasulullah. Kalau tidak hasad, tidak seperti itu. Kenapa? Mayoritas daripada para nabi dan rasul itu daripada kalangan Bani Israel. Tetapi sekali penutup para nabi, bahkan sebaik-baik makhluk dan sebaik-baik nabi. Kita bisa bayangkan kan, seperti yang dijelaskan untuk Isra dan Mi'raj, 124.000 para nabi. Lalu disortir lagi sama Allah menjadi 313 para rasul. Lalu disortir lagi sama Allah menjadi 25 para nabi dan rasul. Lalu disortir lagi sama Allah menjadi 5 yang dikatakan Nabi Ulul Azmi. Lalu disortir lagi oleh Allah dan 5 yaitu 1, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Yahudi tidak terima.
Padahal para nabi dan rasul banyak kalangan daripada Bani Israel, dari kelompok mereka. Maka bahaya hasad jati. Orang kalau udah hasad itu, orang yang benar sekalipun dianggap salah, apalagi salah. Kalau orang hasad itu tidak mungkin yang mana dia akan cinta karena Allah dan benci karena Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin dia menerapkan itu. Dia akan cinta kepada orang yang tidak dihasati, tapi kepada orang yang dihasati tidak akan cinta, sekalipun yang mana orang itu tidak salah. Dia akan benci kepada orang tersebut. Nah, ini benci bukan karena Allah. Yang macam yang pernah saya jelaskan, Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal ini sebab dia tidak mau masuk kepada Islam gara-gara apa? Hasad kepada Rasulullah. Kalau dia tidak hasad kepada Rasulullah, sudah lama dia masuk Islam. Sebelum daripada Sayyidina Umar, dia akan memeluk kepada Islam. Hasadnya gara-gara apa? Pertama, beberapa kali dikalahkan bulat sebenarnya. Ini jangan dipikir Rasulullah itu lemah. Para nabi dan rasul itu diberikan kekuatan sama Allah seperti 10 orang. Jadi kuat. Nah, kalau masalah gulat, orang yang mana jago dalam gulat dia dikalahkan oleh Nabi. Nah, ini Abu Jahal beberapa kali kalah sama Nabi, bahkan pernah cedera. Pernah cedera Abu Jahal itu. Yang kedua, dia melamar daripada Sayyidatul Khadijah, tapi ditolak. Melamar Sayyidatul Khadijah. Siapa yang tak mau Sayyidatul Khadijah ketika itu? Wanita yang mana terhormat, yang mana cantik secara fisik dan hati, baik semuanya, sempurna udah untuk seorang wanita. Maka termasuk daripada Abu Jahal ingin melamar daripada Sayyidatul Khadijah, pergi dilamar. Begitu sampai ternyata ditolak. Rasulullah, bukan Rasulullah yang melamar, tetapi Rasulullah yang dilamar. Itu buat dongkol daripada Abu Jahal. Maka dia sangat benci kepada Nabi. Maka di akhir hayatnya itu kan dia tumbang itu gara-gara 2 orang anak kecil. Berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, yang mana sih yang namanya Abu Jahal, Amr bin Hisham?" "Oh, kalian mau tahu aku?" Itu Abu Jahal itu. Baru dikatakan itu, udah berdasuk dari begini. Nabi sehingga dapat menjatuhkan daripada Abu Jahal. Ternyata pemerintah Abdullah bin Mas'ud datang. Itu kakinya Abdullah bin Mas'ud taruh di dadanya Abu Jahal. Masih ada sifat sombong, menghina daripada Abu Jahal, menghina daripada Abdullah bin Mas'ud. Yang Abdullah bin Mas'ud ini pernah diiris daripada telinganya sama Abu Jahal. Kejamnya Abu Jahal pernah diiris. Maka sama Abdullah bin Mas'ud itu ketika dia berkata, "Tidak pantas kakimu wahai Ummu Abd ibn Ummu Abd, kau meletakkan kaki aku ni, kaki kau ni di dadaku. Aku ni orang terhormat. Kau ni siapa?" Memang secara nasab tidak terhormat daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dari segi dunia juga tidak terhormat, harta itu. Kerjaan Abdullah bin Mas'ud cuma membalakan kambing. Itu pun kambing orang. Beliau dapat upah. Sama Abdullah bin Mas'ud langsung dipenggal. Itu sampai dikatakan apa sama Abu Jahal. Abu Jahal berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sampai kapanpun aku tidak akan mengikuti agama Muhammad. Sampai kapanpun." Itu disembelih istilahnya gitu. Dipenggal kepala daripada Abu Jahal sama Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah melihat tidak setuju. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, "Uzun bin uzun." Sedangkan kepala itu ziyadah tambahan ya Rasulullah, karena dia pernah yang mana mengiris daripada telingaku dalam peperangan itu. Maka Rasulullah mengatakan apa?
Fir'aun pun lebih asyad dibandingkan Fir'aun Musa. Kenapa? Sampai ajal menjemput pun dia tidak meyakini dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi Fir'aun Musa masih mengatakan amantu bi Rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhan Musa. Tetapi dia bukan umatnya Rasulullah, sehingga umatnya tidak diterima oleh Allah. Umatnya Rasulullah, sampai dalam sebuah hadis dikatakan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubata 'abdihi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat daripada hambanya asalkan rohnya belum sampai ke kerongkongan. Umat-umat terdahulu ada yang mana 1 tahun sebelum dia meninggal sudah harus bertobat. Ada yang mana 1 bulan sebelum meninggal sudah harus bertobat. Ada yang 1 hari sebelum meninggal sudah harus bertobat. Kalau tidak bertobat, lalu selepas itu dia baru mau tobat, tidak akan diterima oleh Allah. Tetapi khusus umatnya Rasulullah, asalkan roh belum sampai ke kerongkongan ini, udah nazak tapi roh belum sampai ke kerongkongan, dia bertobat, tobat yang diterima oleh Allah. Jadi maka lebih teruk Fir'aunnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Fir'aunnya di zaman Rasulullah siapa? Makanya hasadnya hati-hati, jangan sampai kita memiliki daripada sifat hasad. Yang kedua, daripada rukun Islam wa iqamus salat, mendirikan daripada salat. Ini mendirikan salat ini termasuk daripada sampai dikatakan oleh Nabi fondasi daripada agama kita. As-salatu imaduddin wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat itu adalah tiang agama. Siapa yang meninggalkannya maka dia menghancurkan daripada agamanya. Maksudnya meninggalkan tanpa udzur. Kalau ada udzur tidak ada masalah. Macam dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan udzur ada 2. Ada yang mengatakan 4. A'dzarus shalah isnan. Udzurnya salat itu ada 2. Naum wa nisyan. Naum tidur, wa nisyan lupa. Nah, ini 2 hal termasuk kategori udzur daripada salat. Jadi kalau kita ketiduran sampai tidak mengerjakan daripada salat, maka dimaafkan. Tidak berdosa kita, tapi tetap wajib qada. Begitu juga lupa. Kalau kita lupa mengerjakan daripada salat, teringat waktu salat sudah habis, maka kita tidak berdosa, tapi tetap wajib qada. Tapi ingat, lupa yang bagaimana yang dimaafkan. Yang dimaafkan, jangan pula misalkan zuhur jam 12 kan sekarang kurang lebih. Dia tidur jam 1, belum kerjakan zuhur. Tidur dia. Bangun tak bangun setengah 4. Tidur yang seperti ini apakah uzur? Tidak. Karena setelah masuknya waktu sholat, dia tidur. Lalu sampai ketika dia bangun habis daripada waktu sholat. Seharusnya dia sholat dulu, silakan tidur. Berbeda kalau orang yang mana tidur sebelum masuk waktu sholat. Misalkan dia tidur sebelum jam 12, misalnya jam 11. Dia niat nih, yang mana jam 12 bangun. Atau paling telat jam 1 gitu. Masih waktu, tahu 14. Setengah 4 dia baru bangun. Ternyata malam tidur cuma 2-3 jam. Balas dendam di siang hari. Nah, kita kan kalau orang kan macam itu. Jadi dijadikan dasar tuh hadis Nabi, naumus shaim ibadah. Hidupnya orang puasa ibadah. Ini salah diartikan. Jadi aku nak ibadah lo gitu. Bayangkan ya, habis subuh tidur, bangun tak bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi, bangun tak bangun asar baru dia nak cari takjil. Ini bukan puasa, ini orang lagi belajar mati. Ya apa enggaknya nanti dasar apa? Orang ibadah puasa itu ibadah. Maksudnya itu kedudukan daripada orang yang berpuasa saking mulianya. Tidur ada dihitung oleh Allah. Bukan kita disuruh tidur banyak tidur, enggak. Itu maksudnya. Jadi hati-hati dalam
memahami daripada hadis. Ini banyak orang memahami hadis secara tekstual, akhirnya itu apa? Salah. Contoh aja, Nabi makan dengan 3 jari. Oh, dia pun menerapkan makan apapun dengan 3 jari. Nanti saya bilang melihat orang macam itu, bilang orang bodoh, Muhammadin cemilih tak? Nyusahkan dia. Pak, bapak cubalah makan 3 jari. Bagaimana rasa makan nasi 3 jari? Ya Allah, lauk yang mana ni? Makan 3 jari ni. Bagaimana? Itu makan dia asbabul wurud, sebab hadis itu. Ternyata Rasulullah makan 3 jari itu makan kurma, bukan makan nasi, bukan makan yang lain-lainnya. Dengan 3, bukan semua lalu makan kok sunnah 3 jari. Ini kasihan orang memahami hadis secara tekstual yang begini jadinya. Lalu hadis Nabi lagi yang mengatakan Nabi, nikmatul idam, senikmat-nikmat daripada laut al-khal, cuka. Nabi mengatakan hadis saya Pak. Wow, dia pun menikmati cuka ni, nasi sama cuka. Ini kata Nabi senikmat-nikmatnya laut. Padahal dia tak tahu sebab menurutnya itu, sebab kenapa? Karena tidak ada laut lagi, cuma itu untuk menyenangkan hati istrinya. Rasulullah berkata seperti itu. Macam kita kalau bini masak ni, dia kurang agak asing sikit lah. Macam mana tak Pak? Allah, mak enak masakan pun ni dek. Padahal mati ya Allah, asing, asing gila. Untuk menyenangkan bini ya untuk menyenangkan bini. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati dalam memahami hadis secara tekstual. Hadis itu ada asbabul wurud, sebab hadis itu diucapkan oleh Nabi. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab diturunkan daripada Al-Quran. Kalau hadis asbabul wurud. Ini hati-hati dalam memahami hadis. Tadi apa yang saya bahas? Boleh lupa lari ke sini pula. Sampai mana tadi tu? Nak sebelum membahas. Ya, solat-solat apa tu? Tidur. Nah, maka hati-hati ya. Kalau kita tidur, kalau udah waktu masuk waktu solat, jangan nak tidur solat tu. Kalau setelah waktu masuknya waktu solat kita tidur kita ni tidak dimakruh, tidak termasuk daripada uzur solat. Begitu juga lupa. Kalau lupa melakukan hal-hal yang diharamkan atau yang dimakruhkan, maka ini tidak bukan termasuk uzur. Contoh, main bola atau main gaplek. Tahu gaplek Pak? Belum isya hari ni. Biasa kan orang kemanten kan gitu loh. Kumpul main gaplek. Main bola kan biasa tu. Asik sampai subuh. Allah, aku belum sholat isya. Dosa nak orang? Dosa. Karena ini makruh. Main catur. Ini kalau orang tak pandai main catur cepat selesai ya. 1 jam bisa 5-6 kali dia main. Tapi tu berahli sama ahli. Sejam belum tentu lama. Ini betul lah benar. Coba orang ahli catur sama pandai-pandai main catur ni. Tak mungkin sebentar mainnya Pak. Lama. Makanya catur ini dihukumi makruh. Bahkan ada sebagian ulama mengharamkan daripada catur. Dasarnya apa? Yang mana menghabiskan daripada waktu. Sekali main game, paling bodoh-bodoh tak ada pandai main catur setengah jam. Main berapa jam? Main berapa game? 6 game. 3 jam habis sia-sia. Ini maka para ulama dihukumi makruh. Kita asik main catur ni, lupa waktu solat. Misalkan lagi main catur, dia belum solat zuhur ni. Azan kalau satu babak lagi lah. Selesai satu babak, penasaran masih dia. Main-main, habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Lupa yang begini macam mana? Ini tidak dimaafkan. Tetapi kalau lupa
karena sebab melakukan sesuatu yang mubah, apalagi yang baik, maka ini dimaafkan. Ini termasuk daripada udzur sholat. Nabi mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia menghancurkan daripada agamanya. Maka yang berapa banyak di antara kita yang mana sholat kategori ini kita kerjakan macam fondasi daripada bangunan, kan ada kualitasnya masing-masing. Tergantung yang bangun. Pasti beda Pak. Bangunan ini yang bangun ini yang bangun ini. Beda kualitasnya. Ada yang kokoh sekali. Kenapa? Dia orang yang pintar, yang jujur. Udah cerdas, jujur lagi. Ada kepintaran luar biasa sampai kita katakan kepintaran sehingga pintar nipu. Nah, iya Pak. Saya ada rumah satu jemaah majelis kita orang. Itu sama pemborongnya itu menjadikan rumah ini 2 rumah. Ya Allah, syukur ada jemaah majelis yang lain yang arsitek. Pas melihat struktur rumah itu, Bang, boleh gak saya tes Bang? Ukur dia itu ada ukuran Bang. Ada alat bisa mengukur ketebalan daripada semen itu. Untuk bangunan yang model begini ada ukur. Saya pun baru tahu. Dia usahakan satu orang ini balik ke rumah yang ambil itu. Akhirat itu dicontohkan gitu dulu. Tak bisa ditinggal Bang. Apa ini nanti tingkat hancur rumah. Ya. Yang bangunnya sebenarnya dia tahu tapi tidak jujur. Akhirat itu fondasi rumahnya rapuh. Kita sholat tapi banyak kita memiliki fondasi tapi kualitasnya berbeda-beda. Tergantung bagaimana dia sholat. Kebanyakan kita di zaman sekarang sholat itu tidak benar. Maka fondasi agamanya tidak kuat. Gampang untuk diadu domba. Gampang untuk dipecah belah. Maka zaman dulu Islam itu tidak gampang dipecah belah. Zaman dulu tahu Andalus, Spanyol itu Andalus dahulu itu dikuasai kaum muslimin. Terutama daerah kota Cordoba itu pusat daripada Islam di zaman itu. Ini orang-orang yang mana kerajaan kafir yang bukan Islam ini ingin menyerang balik, ingin merebut kembali daripada Andalus itu. Dia utus satu utusan. Ini yang utus bilang apa? Kau jangan pergi ke tempat lain, kau pergi ke pasar ya. Kau lakukan ini. Oke. Utusannya pun pergi. Begitu sampai di Andalus, dia pergi ke pasar. Pura-pura orang beli pakaian, bahan, kain. Pak, ada tak barang ini? Oh ada. Tunjukkan ini harga sekian, ini harga sekian, ini harga sekian. Tapi kalau Bapak mau cari yang lebih bagus lagi, silakan ke toko sebelah. Pergi ke toko sebelah. Ditanyakan lagi, ada tak barang ini? Oh ada, tunjukkan yang harga sekian. Kalau Bapak mau cari yang lebih bagus lagi, silakan ke toko sebelah. Begitu seterusnya sampai kembali ke toko pertama. Utusan ini karena cuma disuruh begitu, selesai dia melakukan apa yang diperintahkan, dia kembali lagi ke negeri ini. Dia beritahu kepada yang mengutusnya, raja, begini kejadian. Sekarang belum saatnya kita untuk menyerang daripada kaum muslimin, orang-orang Islam, karena ukhuwah yang begitu sangat kuat. Pak, zaman sekarang cobalah berderet nih, sama-sama jualan ini, jualan sarung ini sama-sama. Pak, ada sarung merek ini enggak Pak? Bahannya model begini Pak. Oh ada. Kita, tapi kalau Bapak mau bagus sebelah, mau lain ya, mau macam itu.
Kalau bisa ditahan lu, biar tak ada corak yang diinginkan pembeli itu. Oh, dengan berbagai macam cara agar pembeli itu beli ke toko kita. Tak akan kita menawarkan kepada saudara muslim kita yang buka toko di sebelah kita juga. Karena kita zaman sekarang ukhuwah udah gak ada. Lisan aja mengatakan ukhuwah, tapi daripada segi kehidupan kita, muamalah kita, ukhuwah kita ini tak ada. Hancur lebur. Hancur lebur. Ini ada orang buka jualan sama dengan dia, tak terima dia. Kau untuk rezeki aku ya. Benci dia langsung sama orang. Bayangkan, ada ukhuwah macam ini. Setelah sekian lama, berpuluh-puluh tahun, raja ini utus ini. Utusannya pergi ke pasar. Pergi dia tanya, ada tak barang ini. Waduh, ini paling murah pak, cantik punya saya ini, tak ada tempat lain. Toko sebelah pun tak ada. Jangan bapak beli sebelah mahal. Pergi toko sebelah pun begitu. Sampai kembali kepada toko pertama semua begitu. Dilaporkan kepada raja. Raja bilang inilah saatnya kita menyerang daripada kaum muslimin. Betul, selesai. Tinggal kenangan sejarah aja yang ada daripada Islam di Spanyol. Nanti. Kenapa? Itu ukhuwah udah tak ada. Fondasi daripada Islam udah tak ada. Apa? Solatnya tidak benar. Sehingga gampang untuk dipecah belah. Cuba kalau solat kita benar, kita kokohkan fondasi kita. Siapa pun nak pecah belah kita, nak menghancurkan kita, tak bakal bisa. Nanti zaman dulu Islam itu ditakuti luar biasa. Di zaman Sayyidina Umar, bayangkan di Jazirah Arab bersih diratakan oleh Sayyidina Umar. Maknanya apa? Dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke Mesir, masuk Afrika, sampai ke Rusia. Seperti sekarang kita katakan Rusia Soviet. Sampai di zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yang mana luas, menyebar luar biasa daripada kaum muslimin. Kenapa? Ukhuwah daripada kaum muslimin itu luar biasa. Nah, zaman sekarang nggak ada. Kalau mau perbaiki, pertama yang diperbaiki sholat. Kalau sholat kita tidak kita perbaiki, mimpi. Hanya lisan saja, hanya teori saja kita akan memperkuat ukhuwah. Benar Pak. Kalau orang udah benar sholatnya, akan tumbuh ukhuwah dengan sendiri. Kenapa? Fondasi agama kita ini udah kuat. Nah, makanya waba'ul ulama, sebagian ulama berkata ada 4 resep agar sholat kita ini benar. Ada 4 resep. Kalau mau sholat kita benar dan khusyuk. Pertama, dengan ilmu. Mustahil seorang hamba akan khusyuk sholatnya kalau tanpa ilmu. Apalagi kita di zaman sekarang ini, sholat dah jelas-jelas. Sholatnya karena kebiasaan, bukan karena ilmu. Akhirat apa? Semua dihukumi wajib. Karena kebiasaan dikerjakan macam itu. Angkat tangan mau sholat wajib, baca bacaan ketika rukuk wajib, bacaan sujud wajib, bacaan ketika duduk di antara 2 sujud wajib, bacaan di tasyahud awal wajib. Kenapa? Dia biasa melakukan itu. Tapi dia tidak tahu mana yang wajib di dalam salat, mana yang sunnah di dalam salat. Nah, maka kita harus mengetahui. Pertama yang harus kita ketahui rukun daripada salat. Rukun salat itu banyak Pak, dibagi ini. Rukun itu ada 4 macam. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ma'nawi. Rukun qalbi itu adalah an-niyah. Niat. Bagi kita mazhab Syafi'i, yang mana niat itu termasuk rukun di dalam salat. Jadi kalau orang salah niat, itu tidak sah salatnya. Makanya kalau niat salat fardu itu, kalau melafazkan niat sebelum salat itu sunnah. Yang wajib itu kapan? Inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu yang wajib.
maka dikatakan wa mahalluha bil qalbi, letak daripada niat itu di dalam hati. Maka ketika kita takbir Allah, lafazkan niat dalam hati. Sedangkan melafazkan, mengucapkan dengan lisan sebelum sholat itu sunnah, bukan wajib. Ini harus kita ketahui. Lalu niat sholat, kalau kita sholat fardu itu harus qasdul fi'il wa ta'yin wa fardiyah. Qasdul fi'il itu kesengajaan melakukan sesuatu. Apa ucapannya? Usalli. Fardiyah, fardu diucapkan. Wa ta'yin, menyebutkan secara spesifik nama daripada sholat yang akan dikerjakan. Nah, makanya kalau niat sholat fardu itu kata-kata yang wajib cuma 3 ya. Usalli fardal maghrib, usalli fardal isya, usalli fardal subhi, usalli fardal dhuhri, usalli fardal asr. Niatnya macam itu dah sah. Kalau dia berjamaah tambah makmumah. Dah. Sedangkan menyebut bilangan rakaat yang mana menghadap kiblat lillahi ta'ala itu tidak wajib. Ya, harus usalli fardal maghrib. Ini ada qasdul fi'il wa ta'yin wa fardiyah. Ini dalam fikih seperti itu. Kalau mau sah daripada niatnya. Tapi niat ini tidak mesti pakai bahasa Arab. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Madura boleh, bahasa Cina boleh. Tapi ini banyak salah orang niat menggunakan bahasa Indonesia. Dia niat macam mana? Saya niat sholat maghrib. Sekarang benar tak niatnya? Coba saya tadi menjelaskan kan, harus ada banyak. Saya niat sholat maghrib. Sholat maghrib banyak. Ada tabliyah, ada ta'liyah. Berarti dia tidak menyebutkan fardiyah. Salah satu wajib yang dilafazkan di dalam niat. Tapi ini banyak nih, saya niat sholat maghrib. Tak sah niatnya. Ya harus apa? Saya niat sholat fardu maghrib. Nah, kalau pakai bahasa Indonesia jangan salah. Oh, ini susah kan pakai bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia ya, Allah niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Saya niat sholat maghrib. Ada sah. Sholat maghrib ada sunnah, ada yang wajib, ada yang fardu. Nah, makanya perlu kita yang mana pahami daripada hal yang seperti ini. Dia masuk dulu. Hah? Ya, masuk. Udah bunyi ke tadi? InsyaAllah ini mungkin penutupannya menyambut daripada bulan suci Ramadan. Jadi kita off dulu. Kenapa? Kalau udah maghrib ini, kalau dekat-dekat Ramadan, ini kata orang banyak tahlilan. Dua enggak. Betul tak? Undangan waktu maghrib ini akhirat itu berwah kata orang mungkin kan? Akhirat itu tidak ada, jadi serba salah. Pergi taklim ke bagian itu. Nah, maka rata-rata pengajian pertengahan daripada Sya'ban itu diliburkan karena menyambut juga bulan suci Allah. Jadi insyaallah ini penutupan pengajian kita, insyaallah penutupan sementara. Habis lebaran kita akan mulai lagi. Setelah udah puas jalan-jalan berlebaran, baru kita mulai tadi lagi. Sekitar 2-3 minggu lah setelah lebaran baru kita insyaallah mulai lagi. Semoga apa yang kita kaji di malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan
dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna di annana tarafna wa annana asrafna ala laba asrafna fazub alaina taubat tausiri kulli hauba wasur lana al-awrati wa amin ar-rawati wa ghafir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal irwani wa sairil hilani wa kulli zi mahabbah أو زيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا رب الأسماء بدلا وجودا منا وباكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه مداد كسبه والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النساء والعالمين. Allahumma